jujur ya, buat nih pesan terbuka untuk PT Tarakusuma. Oh, siap. Gue buka aja nih di sini. Gak apa-apa, bener dong. Buat PT Tarakusuma, entah KYT, entah INK. Lu orang kalau jualan barang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mas Rang. Kali ini kita masuk ke segmen BBM, Bangku Bengkel Mas Rang, dan kita akan ngebahas masalah yang sering kita temuin nih, yaitu bingung memilih helm. Helm gimana sih yang cocok? Nah, kali ini Mas Rang pengen ngundang narasumber yang emang proper banget buat ngomongin helm, buat ngebahas isu-isu helm. Oke, langsung aja ya. Seperti biasa, sebelum Mas Rang lanjut, Mas Rang pengen doain kalian dan keluarga selalu sehat, jangan sampai sakit, rezekinya lancar, dan dijauhin dari mara bahaya. Amin Allahumma amin, ya rabbal alamin. Sebelum lanjut, Mas Rang pengen bumper dan iklan dulu. Let's go! Bodi motor kalian kusam, rasanya tuh nggak enak banget ya kalau motor jadi kelihatan lebih dekil. Kali ini Mas Rang ada produknya, namanya Plastic Shine, yaitu ATD untuk menghitamkan kembali bodi kasar yang udah kusam. Cara pakainya tinggal teteskan dan oleskan ke pad yang udah tersedia dalam paket penjualan nih teman-teman. Tuh, detailnya kayak gini, hasilnya kalian harus lihat sendiri. Tuh, perbedaannya yang sesudah diolesi Plastic Shine dan yang belum diolesi. Dan kita lanjut ke bagian spakbor. Cuma tinggal teteskan dan oles. Oh iya, Plastic Shine ini bakalan awet banget dari hujan ataupun cuci asal tidak menggunakan sabun colek. Jadi gunakan cuci motor pada air dengan pH yang pas atau sabun yang cocok buat motor, pasti akan awet banget. Buat yang penasaran, langsung aja main ke Tokopedia atau Shopee MSRG Official. Harganya gak mahal kok, main aja dulu. Nah teman-teman, di sebelah Mas Rang nih udah ada Bang Sam. Halo Mas Rang. Thank you banget nih udah hadir di. Gua yang thank you loh. Oh bukan di sini. Bukan. Ini bangku cuman properti doang. Yoi, jadi kalau kesini nggak bisa didudukin dong? Bisa, cuman buat tidur. Tapi bengkel apa, bangku bengkel Mas Rang tuh sebenarnya ini nih, kalengan gini. Oh gini, ciri khasnya. Tapi yang ngasih tahu namanya dia. Enggak, bohong. Bang Sam, kenalin ke teman-teman dong. Halo, thank you banget Mas Rang. Sama-sama. Udah ngundang ke sini. Gue nggak tahu sih mau ngobrolin apa. Gue mau ngobrolin helm sama lu. Oh gitu. Tapi teman-teman di rumah biar tahu dulu. Oke. Bang Sam tuh siapa sih? Dan kalau nggak salah lu punya channel juga kan Sam? Siap. Kenalin Sam. Emang basicnya dulu tuh gue atlet COD sih Mas. Oke. Atlet COD, jadi julpa. Apa tuh? Jual pakai. Oh siap. Jadi gue basicnya dari helm baru pertama kali tuh dibeli sama orang tua, terus pengen upgrade helm gak punya duit. Oke. Jadi, oh nih gue jual deh, bisa dapat apa ya? Oh bisa dapat harga lebih mahal. Terus gue jual lagi lebih mahal, gue jualnya sampai gue punya helm yang gue pengen. Oh. Itu makanya gue bilang atlet COD. Atlet COD. Itu menghasilkan ya? Menghasilkan, siap. lumayan. Terus habis dari situ, ya 2019 mungkin teman-teman udah pernah ngelihat muka gue di salah satu seller di Bekasi. Yang masih sampai sekarang gue ditanyain kenapa gue nggak pernah nongol lagi di sana. Kenapa? Iya, coba jelasin. Ya kan gue udah resign. Oh gitu. Jadi buat yang bertanya-tanya di video ini gue mau klarifikasi kalau gue sama partner gue sudah tidak lagi di sana. Kenapa gajinya kecil? Lu jangan bongkar kartu dong. Ini mentang-mentang udah deket sama gue jadi begitu tuh. Mas Rang yang ngomong ya, bukan gue ya. Terus lo di mana sekarang? Sekarang adalah sama ikut salah satu influencer otomotif gitu. Dan kalau dibilang tadi Mas Rang kan udah nge-spill dikit, gue juga punya YouTube. Lu punya YouTube juga kan? Sendiri, IG sama ya platform sosial media yang lain lah yang mendukung lah kayak Mas Rang. Kan salah satu yang mensupport dan bisa dibilang mengarahkan gue salah satunya Mas Rang. Ayo Sam, aktif ya. Udah dong. Aktif ngebahas helm kan? Tapi ini sih Mas, gue sekarang lebih ke bagi porsi. Apa tuh? Jadi gue nggak pure helm doang sekarang. Jadi sebetulnya gini Mas, YouTube gue itu dulu basicnya kita review motor. Oh, review motor. Review motor itu 2017. Review motor, terus gue iseng review helm. Waktu itu belum banyak. Ya.
Waktu itu yang gue inget tuh gue review helm Carglass yang retro tuh pertama kali versus Zeus yang retro juga. Oke. Dan itu rame ternyata. Padahal kan secara pandangan orang awam ya itu cuma helm retro gitu doang kan. Iya. Tapi setelah kita ya namanya mulut reviewer ya ada aja yang dilebih-lebihin, yang ada informasi yang oh busanya tuh jahitannya aja tuh dibedain, dikasih tahu rame. Dari situ kita bilang, gue bilang sih sama tim, kayak di helm nih punya peluang deh. Baru gabung di salah satu reseller di Bekasi, kita megang YouTube-nya mereka juga bahas helm, ternyata orang nerima, ya kan? Udah akhirnya kenapa nggak coba kita bikin sendiri yang kalau di toko helm kan terbatas ya. Betul. Kalau di sendiri kan kadang kita bisa nyampein walaupun memang diolah lagi nih kata-katanya, dihalus-halusin gitu kan. Tapi kan jadinya nggak dagang. Betul. Nah gitu sih, basicnya gue awal mulanya kenapa akhirnya memutuskan buat di helm. Nah tadi gue bilang, gue porsi sekarang tuh jadi mungkin 40-20 mas. Oke. 40 motor, 40 bas helm aparel, 20-nya mungkin gue bisa nanti next ke roda 4. Amin. Tuh jadi buat teman-teman yang pengen tahu tuh review channelnya apa, Cep? Line Up Media. Line Up Media. Ini langsung aja ada di bawah sini nih atau di Thank you, deskripsi. Mas. Sama-sama dong. Nah, Sep, sebenarnya kan ngebahas helm kan tuh kompleks banget, Sep. Betul. Ya kayak termurah, asal pakai helm. Betul. Stylish. Yes. Sampai penyembah merek. Oh, fansboy. Iya benar. Nah, sebenarnya fenomena yang berkembang di 2024 sekarang tuh kayak gimana sih, Sam? Kalau dibilang perkembangan ya atau fenomena sekarang mas ya, ini pure dari gua aja. Iya, pure dari lu. Banyak ini mas, helm-helm yang dulunya kita dapetin fitur-fitur helm itu tuh di helm-helm yang mungkin di atas 500, di atas juta. Tapi banyak sekarang produsen-produsen helm yang bisa memberikan feel yang sama dengan fitur yang sama tapi harganya di bawah 500. Iya ya. Iya, ini bisa dibilang ini perangnya lokal brand ya. Betul, lokal brand yang bisa dikatakan perang apa ya? Perang saudara kali ya bisa dibilang ya. Oh gitu, serius? Jadi perang saudara itu dalam artian ya lokal sama lokal aja nih perangnya nih. Oh. Jadi antara produsen yang memang sudah besar sama produsen yang baru mau main nih. Oke. Jadi kayak antara si brand besarnya ngelawan si brand yang baru nongol atau yang brand yang baru nongol tuh mau hajar si brand gede atau mencoba survive ya. Mencoba survive gitu. Tren yang bukan sekarang. Nah, Sep, sebelum masuk ke bahas helm lokal nih ya. Kalau gue kasih 2 pilihan nih. Helm impor, helm lokal. Lokal. Serius lu? Lokal. Oh, lu bukan penyembah merek? Bukan. Kenapa? Kenapa lokal? Gini, kalau helm impor belum semua tuh bentuknya pas di kita. Oh gitu. Walaupun kita bicara sama-sama Asia, iya. belum tentu sama. Oh gitu. Itu. Walaupun gue pakai baju impor ya. Iya, lu pakai baju impor nih. Boleh dikasih pak? Iya boleh. Tapi boleh juga dong brand lokal masuk nih ke semi. Aman ya. Aman. Nah, kalau menurut lo nih ya, tadi kan gue nyinggung masalah helm lokal kan. Iya. Helm lokal, sebenarnya kan banyak banget nih. Asli. Merek nih. Yang paling worth it deh, versi lo. Sebenarnya kalau dibilang paling worth it sih banyak sih mas. Tapi yang sampai sekarang masih sering gue pakai ya, NHK gue. NHK. Kenapa? Menurut gue karakternya cocok buat gitu? gue. Karena kalau mungkin kebanyakan orang beli helm itu dari bentuk, kalau gue enggak. Kalau gue enggak, jadi bentuk tuh mungkin bisa dibilang kalau bagi gue sekarang bentuk kedua atau ketiga lah, poin kedua atau ketiga. Gue yang penting satu nyaman, kedua fitur yang dibutuhin sama gue ada di helm itu. Fitur apa aja fitur yang menurut lo penting ya? Fitur terutama yang paling gue penting banget, glasses speed. Apa tuh? Kacamata. Oh iya, kita pengguna kacamata nih. Pengguna kacamata. Udah, itu aja. Sisanya kalau kayak lubang... Kadang-kadang begini nih, Sam. Mending, Mas. Gue pernah ada helm yang begini posisinya. Anjir, iya lagi. Pas banget di daun kuping. Iya. Itu gue penting. Nah, glasses speed pun ada beberapa yang gue temuin, mereka nggak bener-bener glasses kalau menurut gue. Cuma gimmick ya? Iya, jadi dalam artian nggak pas bener-bener di sini. Jadi kadang ya kacamatanya jadi ngegantung. Pernah tuh gua. Kayak gitu-gitu. Nah, itu pun juga gua harus fitting dulu glassesnya. Itu yang penting karena gua kan pengguna kacamata ya. Jadi kalau nggak pakai kacamata ya udah.
ya siap-siap aja dah. Asli nggak enak, nggak nyaman Asli. banget ya buat berjam-jam Ya kalau siang sih masih oke lah. Kalau siang ya, kalau udah malam gini ya bahaya Kacau. juga. Oke, itu yang pertama, glass suite. Yang kedua, bicara half face apa full face dulu nih? dari half face dulu deh yang banyak orang pakai. Kalau half face yang kedua menurut gua simple. Apa? Apa ya? Simpelnya tuh lebih ke tali penguncian sih gua. Oh iya, gue justru yang kayak double daring ya, Double daring. itu gue ribet cuk. Ya gua bukan pemuja yang half face pakai double daring sih. Asli, sama. Walaupun kata orang double daring lebih safety, iya memang double daring lebih safety, tapi memang dari awal produsen itu menciptakan double daring awalnya untuk di full face. Oke. Karena kan full face itu kan ya ada beberapa spek dalam tanda kutip tuh emang bisa dipakai untuk track day ataupun race kan. Iya, iya. Double daring itu adalah salah satu tali penguncian paling kuat dibandingkan magnet. Magnet. Jadi menurut gua magnet masih di bawahnya double daring lah. Oke. Double daring itu udah paling kuat. Kalau yang paling praktis, Ya microlock atau yang kerek gitu iya, ya. microlock kerek atau yang quick release yang cuma klik. iya, yang kayak helm bawaan pabrik. Iya, itu bawaan. quick release ya. Nah, udah quick release, udah itu aja. Jadi gue bukan tipikal yang pemuja double daring. Oke. Karena gue punya pengalaman, Mas. Pakai half face double daring. Waktu itu gue pakai touring. Iya. Terus ada salah satu minimarket tuh yang memang aturannya, walaupun di depan kan jelas ya, Iya. helm harus dilepas gitu. Dia sesuai SOP, gue bilang, Mbak, bukannya gue nggak mau lepas. Kalau gue lepas, ini ribet. Gue lepas kacamata dulu, lepas balak dulu, Iya. lepas tali dulu, gini-gini. Udah 5-10 menit, Mbak. Gue cuma mau ngambil duit doang. Iya lagi. Gitu. Gue ngalamin kayak gitu, Sam. Gue cuma mau ngambil duit yang, ya paling 5 menit lah. Bener. Ya kan, 5 menit selesai, udah cabut. Iya. Itu yang kedua ya, tali penguncian. Ada lagi nggak, Sam? Ini udah support intercom. Oh, itu penting menurut lo ya? Karena dulu intercom itu kan dipakai buat kita ngobrol di jalan. Ya. Sekarang solo rider aja gue lihat tuh orang-orang umum tuh udah pakai intercom. Iya ya. Bahkan maaf kayak Gojek aja Udah banyak ya. Udah banyak. Bahkan mereka nggak sungkan untuk beli buat si penumpang ya. Iya. Jadi konten. Terus komunikasinya gampang. Iya. Bahkan orang mungkin customer jadi kayak, wih apa nih? Iya lagi, punya experience baru. Benar. Jadi ya menurut gue salah satu 3 diantaranya yang perlu di helm tuh ya itu. Iya. Blazer speed, simple kalau untuk half face ya, sama lubang intercom. Oke. Udah, sisanya tuh nggak perlu lah half face tuh yang kayak lancip-lancip, yang spoiler panjang-panjang, kacanya panjang-panjang gitu. Sebenarnya gue nggak nyaman sih. Iya Mas. benar. Tapi sorry, kita ngomongin fitur lagi ya. Sebenarnya kan ada beberapa yang kayak panjang, flat ya. Flat visor. Itu sepenting itu, Sam? Enggak sih. Oh. Enggak sih. Sebenarnya gini Mas, orang Indo terutama, Iya. orang-orang kita, itu kan kadang-kadang butuh validasi. Iya dong. Ini gua ngomong berdasarkan pengalaman gua waktu di seller ya. Iya. Waktu jadi content creator di mereka tuh. Mereka tuh butuh sesuatu yang bisa menaikkan daya Harga diri ya? Bukan. Kepercayaan. Menaikkan tingkat kepedean mereka tuh dalam riding, ketika di San Mori di foto, segala macam. Itu membuat identitas mereka gitu loh. Nah, salah satu pendukungnya adalah helm. Iya kan? Nah, helm kalau misalkan pakai kaca yang cembung, itu kan kayak zaman dulu banget ya. 5-8 tahun ke belakang. Jadi lebih ke ngikutin tren sama fashion aja. Tapi kalau Mas Lang tanya penting atau enggak, sebenarnya sih enggak sih kalau menurut gua. Tapi ada salah satu visor yang rekomen nggak? Maksudnya di zaman sekarang ya? Buat apa? Buat helm? Buat helm. Half face lah, kita lagi masih ngebahas half face atau open face. Gua sih so far sampai sekarang ya gua masih suka produsen yang bisa ngeluarin fotokromik. Oh, jadi ketika panas tato gelap. Iya. Tapi udah ada belum, Sam? Udah ada. Lokal. Setahu gue lokal. Gue lupa kalau nggak salah tuh Norris atau apa gitu, gue lupa. Wah, keren sih itu. Norris tuh Malaysia seingat gue. Oh, Malaysia ya. Seingat gue ya. Lokal belum ya. Tapi tolong dikoreksi ya, tulis dalam komentar. Kalau gue salah, seingat gue. Norris tuh udah ada, tapi untuk di full face. Iya. Di half face tuh belum. Belum ya. Belum. Karena menurut gue penting, apalagi buat mobilitas yang orangnya kayak gue nih Mas, yang berangkatnya pagi, pulangnya mungkin bisa sore atau malam. Kalau pakai iridium, enak di siang, malam bahaya. Oh iya, kacau.
Iya. Dark smoke sama. Benar. Ya udah paling aman sih sebenarnya fotokromik. Iya, fotokromik. Fotokromik udah paling aman. Terus 3 itu aja yang menurut lo penting? Iya sih. Sama harga. Sama harga. Harga menurut lo lokal yang paling valuable berapa sih? Gope sih masih wajar menurut Gope gua. masih wajar. Gope masih wajar. Masih wajar ya. Buat gua yang tanda kutip pekerja aja ya. Gope tuh udah tengah-tengah lah. Dibilang murah banget enggak, dibilang mahal banget enggak, tapi gua rela untuk mengeluarkan duit segitu. Masih ikhlas. Masih ikhlas. Helm lokal tuh emang menurut gua set lagi rame banget Sam ya. Asli Mas. Tapi sebenarnya kan banyak banget tuh kayak helm yang banyak banget, bagi gue fotokopi gue bingung cuy sampai mereka cuy. Kalau nggak salah kan dulu ada yang gue pakai ya KYT NFJ. Modelnya kayak agak ngelancip tuh karena sesuatu pengembangan yang baru dari yang bulat-bulat. Iya. Sekarang sama semua Sam. Betul. Gue setuju. Itu setuju. Gue setuju. Apa emang lagi di 2024 tren helm seperti itu? Nah, ini ngomongin ke NFJ nyambung. Gimana? Jadi awal mula NFJ keluar itu, gue lupa pastinya tahun berapa, itu tuh dihujat Mas. Awalnya dihujat, karena memang dari sekian banyak helm half face, yang lancip-lancip lah bahasa kasarnya ya, dia doang. Iya. Dia doang, nggak ada. Dihujat dong, ngapain sih ngambil helm half face dari potongan full face gitu-gitu. Itu kan basicnya dari full face mereka kan. NFR, basicnya dari NFR. Terus muncullah seingat gua muncullah RSP SP300. Oke. Nah, dibilangnya tuh wah ngikutin NFJ nih gini. Tapi ternyata ya orang terima akhirnya bentuk pasar seperti mau. ini. Pasar mau. Dan ditambah waktu saat RSP SP300 launching, Bapak Presiden Jokowi pakai waktu peresmian Mandalika. Ya, tambah meledak lah tuh. Iya. Si helm itu. Dari situ akhirnya brand-brand lain tuh ngeliat oh ternyata kedepannya helm-helm half face nih bentuknya orang sukanya seperti ini. Iya, helm lancip. Kalau kata gue sih nusuk boncengan. Oh jeduk gitu. Iya. Emang pernah ada pengalaman Sam? Ada gue, adek gue sendiri. Ada. Gimana Sam? Gue dulu tuh punya kayak titik kos. Oke. Kalau kata anak sekarang tuh helm permanen. Iya. Titik cerot. Tete cerot yang kombinnya sama R15 tuh kalau kata orang-orang tuh. Iya, yang nggak bisa copot dari pala. Yang dulu waktu zamannya Covid, harga dakinya lebih mahal. Anjir, iya lagi. Harga secondnya lebih mahal dari harga baru, Mas. Iya lagi. Nah, itu dulu gue dapet ibahan lah bahasa kasarnya. Temen gue punya 5 apa 6 helm yang gak dipakai. Terus waktu itu nyuci di gua, ya kan nyuci di gua. Terus gue mau balikin, diintar-intarin. Akhirnya dia bilang, udah Bang Sam lu pakai aja, buat lu. Gue pakai. Abis itu gue pakai. Seminggu 2 minggu tuh gue balik gereja. Pas gue lagi boncengin adek gue tuh posisi lagi buka kaca helm Mas, half face-nya. Yang bonceng nih. Yang dibonceng adek gue kan. Terus ada gue ngerem mendadak, klip bagian sini nih. Sini ya. Adek gue tuh kena si spoilernya. Sampai sekarang masih ngebekas. Anjir cuy. Iya, karena kan posisinya nukik gini kan. Dan tajem. Itulah gue kenapa helm lancip gue nggak pernah gue tambahin lagi spoiler. Kalau gue udah punya helm lancip. Iya ya. Kadang-kadang kan udah ada lancip, ada spoilernya lagi tuh. Nah itu gue sebetulnya waktu pas gue masih ngisi konten di sana Mas, gue tuh salah satu orang yang kontra banget sama helm lancip tambahin spoiler. Tapi nyatanya pasar kan terima. Iya, kita mau ngomong apa ya? Iya, peluang. Tapi sebenarnya Sam, kan banyak banget nih Sam, gue ngomongin helm lancip, terutama kan wilayah BBM ini kan di daerah Jagakarsa ya. Betul. Dari mulai NFJ sampai ada apa ya, ALV. Iya. Nah, sebenarnya kalau dari kita ngomongin helm lokal nih Sam, kekurangan helm lokal nih apa sih? Kekurangan helm lokal tuh ya FOMO sih kalau menurut gua. FOMO dalam artian satu tren helm rame, ya udah. Produsen nggak berani bikin hal baru tuh. Betul. Milih udah nyayur aja lah di Cari situ. aman. Cari aman. Tapi secara material? Nah ini secara material tuh banyak yang teman-teman tuh ini sebenarnya lagi rame Mas. Apa tuh? Secara material nih kemarin gue sempat ngobrol sama salah satu TikToker. Iya. Kalau teman-teman tahu tukang roasting helm, ada tuh. Namanya siapa? Tukang roasting helm namanya? Nama akunnya tukang roasting helm. Jadi dia tuh ngepost helm 300.000, helm lentur dibilang kerupuk. Iya. Helm 500.000 lentur dibilang fitur. Oh iya ya. Iya lagi. Dibilang fitur. Nah sebetulnya gini Mas, jawaban simpel dari gua, helm itu nggak boleh terlalu keras, nggak boleh terlalu empuk. Iya. Nah, kalau misalkan dibilang terlalu empuk, ada beberapa tahapan bahan tuh yang dipakai. Iya.
Nah, jadi tinggal dipilih nih. Kalau misalkan dia mau helm, anggaplah gue mau keluarin helm yang harga 300.000. Iya. Gue nggak mungkin pakai bahan yang 500.000 dong. Oh iya dong. Kos gue nggak nyampe. Nggak nyampe. Ya udah, salah satu caranya apa? Ya gue pakai bahan yang grade B. Iya. Ya udah, resikonya itu lentur. Nah, kenapa helm 500.000 itu bisa dikatakan lentur? Ya memang kualitasnya dia tuh udah standar SNI. Yang emang dibuat ketika kena impact, dia tuh nggak mantulin impact. Oh, sebenarnya gitu ya. Ngeredam impact. Makanya dibilang, ya gue setuju nggak setuju. 500.000 lentur dibilang fitur ya karena itu. Oke. Tapi sebenarnya helm yang lo bilang tadi 300.000 itu udah standar banget kita buat riding nggak sih? Di ibu kota ya? Di kota-kota lah ya? Di kota ya, kota-kota besar lah ya. Ada yang beberapa menurut gue oke, ada yang enggak. Oh gitu? Balik lagi tadi gue bilang, kalau mungkin sekelas kayak INK, GM, BMC misalkan gitu, ya mereka pakai 300.000, ya mereka emang udah punya nama dan mereka tahu bahan yang mereka pakai itu seperti apa. Tuh teman-teman, jadi sebenarnya dari merek pun kita harus aware ya. Aware. Nah kan kita nih, maaf ya Sam, kan banyak di zaman 2024 kan kita belinya pakai online Sam. Kasih tahu dong gimana caranya biar ya teman-teman gue lah di luar sana ya, tuh nggak ketipu yang lo bilang dengan material-material harusnya bisa meredam. Kalau misalkan salah satu triknya ya, tipsnya menurut gue ya cari yang udah pasti-pasti aja. Itu salah satu yang paling nah, benar tapi gini Mas, ini pro kontra lagi. Iya, menarik nih, gue seneng yang kayak pro gini. Kontra lagi. Ketika gue bilang, oke, misalkan cari yang pasti-pasti aja. Berarti kan udah brand-brand gede dong. Kayak apa? KYT, NHK, GM, INK gitu-gitu kan. Iya. Resiko, bukan resiko. Kendala pasar lo tau nggak apa? Apa? Stoknya mereka nggak ada di pasar. Wah iya dong, dan sekalinya ada digoreng harganya. Ada beberapa yang digoreng, ada yang enggak. Iya. Kayak secondnya ada yang lebih mahal kata lo. Betul. Ya tadi titik course tahun waktu zaman-zamannya COVID itu kegoreng banget. Iya, jadi nggak solutif juga dong, ujung-ujungnya cari replikanya yang kita nggak tahu ya. Nah itu jadi tantangannya kan buat produsen-produsen besar. Kok mereka yang harga homemade, yang kasarannya kita nggak tahu asal muasal dari mana, ya kan kita nggak akan tahu SNI-nya beneran SNI atau enggak. Tapi mereka bisa dapat pasarnya. Kan jadi pertanyaan, brand-brand gede kemana? Iya, stok lo ada nggak? Stok lo aman nggak? Kayak gitu kan. Ya sekarang gue misalkan nih Mas Rang atau dari tim Makmur misalnya nanya, gue rekomendasi misalkan NHK yang gue pakai nih. Iya. Nyatanya lu cek di pasaran nggak ada. Iya. Ujung-ujungnya lu nyari apa? Misalkan, wah ada LV nih Mas. Iya. LV bagus nggak? Kalau gue bilang bagus belum tentu bagus, gue bilang jelek ternyata bagus menurut lu. Serba salah. Iya juga ya Sam ya. Serba salah. Pro kontra makanya gue bilang. Nah tuh jadi buat produsen helm, tolong dong. Ketika lo udah tahu proper nih, ya stoknya dibikin aman ya Sam ya. Betul. Ini sebenarnya udah kejadian dari 2 tahun lalu Mas. Udah dari 2 tahun lalu ya? Dari 2 tahun lalu. Jadi tugasnya kita nih kan reviewers secara tanda kutip kan promosi dong, marketing dong. Betul. Kalau kita bilang bagus ya bagus, kita bilang kurang kita kasih tahu. Betul. Kurangnya di mana buat lo improve di produk lo selanjutnya. Iya. Ketika orang udah tertarik, orang udah setuju dengan pendapat kita, berat ternyata barangnya nggak ada. Ujung-ujungnya apa? Kita yang disalahin. Iya lagi. Kita yang disalahin Mas. Bang, gua pengen NHK N1 nih misalkan. Iya. Tapi barangnya nggak ada bang, gua harus nyari mana? Gua harus rekomendasi kemana? Sedangkan toko-toko yang gua kenal pun bahkan mungkin pabriknya sendiri nggak ada stoknya buat apa? Oh iya. Ya udah akhirnya mereka apa? Larinya ke helm-helm ya mungkin tadi ALV, GS Armor, BIP yang kita nggak tahu. Bener ya, asal muasalnya dari mana? Jadi ya itu buah si malakama. Iya bener ya, diambil salah nggak diambil kita bingung nih nggak ada. Iya mereka butuh helm. Butuh helm. Mereka ada kebutuhan tapi ya barangnya nggak ada. Iya. Dan gue ngeliat fenomena NJS juga cukup ramai tuh helm. Nah. NJS tuh salah satu brand helm yang marketingnya menurut gue bagus. Oke. Jadi mereka tuh bisa menarik pasar dan bisa membuat habit. Jadi ya udah kayak tiba-tiba terbentuklah fansboy-nya NJS. Dan rata-rata kayak anak Matic, anak Nitra itu pakainya NJS loh. Iya. Walaupun sempat terbully kayak najis gitu kan ya kalau nggak salah ya. Iya. Banyak lah maksudnya di luar sana ya. Pro kontranya tentang NJS banyak lah. Iya, dan itu emang maksudnya isu-isu yang beredar di masyarakat kita ya, Sam ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, tapi Sam menurut lu kalau helm yang overrated tuh apa sih? Lokal ya, kita ngomongin lokal ya. Apa ya? So far sih sampai saat ini nggak ada sih Mas. Nggak ada ya? Maksudnya semua harga sesuai dengan fungsi. Fungsi berbalik dengan harga. Iya. Gitu kalau dulu 2020 sampai 2019 sampai 2022 ya itu titik course. Itu nggak overrated banget.
Nah, lo kan udah lotokan banget nih Sam ya. Iya, gue masa lo Iya, lotokan banget di helm. Gue pengen tahu dong Sam, di 2024 atau 2025 nanti ya tahun depan ya. Ada nggak sih sebenarnya helm lokal yang berhak populer? Lo kan bisa ngebaca pasar nih, maksudnya wah ini lagi rame atau bahkan pengen rame, akan rame gitu. Apa sih? Kalau gue sih bukan bisa ngedebak, tapi ini harapan gue. Harapan lo deh. Harapan gue, INK balik, comeback. Oh iya, Inako ya. Inako balik. INK comeback. Oh iya cuy, dia kuring nih sekarang nih. Terakhir tuh baru keluar yang baru-baru ini. Gue taunya dinamik doang lagi. Terakhir lu taunya dinamik kan? Dinamik, iya. Brand-brand lain udah pada ngeluarin nih. Wah gila, kacau. INK baru keluar tahun Iya. ini. Di PRJ kemarin lagi. Iya. Udah gitu PO. Harus kayak gitu ya, langsung ready stock apa? Makanya ini yang apa ya? Gua nggak ngerti deh. Emang ada satu dan lain hal yang akhirnya membuat keputusan helm sekarang tuh kalau baru harus PO. Apa cuma karena cek ombak aja? Atau strategi marketing? Ya gua nggak tahu Nggak ya. tahu Tapi ya. jujur ya, buat nih pesan terbuka untuk PT Tarakusuma. Oh, siap. Gua buka aja nih di sini. Nggak apa-apa, bener dong. Buat PT Tarakusuma entah KYT entah INK, lu orang kalau jualan barang ya nggak usah khawatir, lu tuh udah punya fansboy yang gede, udah punya circle gede, lu jualan AP pasti laku. Setuju. Mau dibilang titikor seller permanen, taruhan sama gue pasti masih banyak yang beli. Iya, coba lo riset pasar lo nih ya, lo buka data sheet lo, laku cuy. Iya, lu buka PO dengan manajemen sekarang itu malah ngebuat customer lu tuh jadi ragu mau beli, Mas. Gue belak-belakan aja. Setuju. Lu jadi ragu buat mau beli, karena apa? Dalam artian ragunya tuh, ini bakal lama atau enggak PO. Terus masa iya sih helm 400.000, 500.000 gua harus PO? Itu loh. Maksudnya lu kalau PO motor it's okay lah. Yeah. Handphone lu PO it's okay. PS. Masa helm PO? Helm. Iya. PO gitu loh. Iya. Fansboy-nya KYT itu gua akuin gede, Mas. Iya, gue setuju. Gede banget. Gue pernah kok dihujat sama fansboy KYT, pernah gua. Gila ya. Iya. Pernah gue dihujat fansboy KYT. Tuh. Jadi itu pesan terbuka buat PT Tarakusuma. Gua harap kemunculan INK Tera 2 itu bisa ngebuat pamornya si INK ini naik lagi. Gitu ya. 2025. Nah, nih teman-teman, Mas Rang juga ada satu hal yang menarik ya. Gua langsung aja to the point nih Sam ya. Mungkin penonton Mas Rang nih dari berbagai kalangan kan Sam. Gue pengen tahu dong Sam, dari sosok lo, gue pengen ngomongin range harga. Kita ngomongin half face dulu ya. Oke. Antar ada full face-nya. Dari yang helm paling murah dari kelas 200 atau 300 ribuan deh. Yang mana? 300.000 gua prefer ambil di Game Fury. GM Fury. Game Fury. Terus Terus naik lagi Game Fury tuh, sorry tadi di awal tuh Game Fury atau enggak Game G1. ini half face ya? Half face. Terus naik lagi tuh bisa di N1 Max, Itu budget berapa? budget 400-500. Gope lah ya, Mas Rang gitu ya, gope. Gope. Itu bisa ambil di N1 Max atau di JPX Nova XP2. Oke. Itu. Terus naik lagi Gope sampai sejuta berarti ya. Iya, Gope sampai sejuta. Gope sampai sejuta ya paling pilihannya kalau nggak TTRZ, S1GP Pro, NFJ. Iya, gua rasa sejuta udah bottom yang pas ya. Di atas Udah. sejuta, gua nggak ikhlas sih. Bener, Di gua atas nggak ikhlas. sejuta lu mendingan beli full face nggak sih? Iya. Udah harga full face. Iya benar. Nah, kita ngomongin full face. 300.000. 300.000, aduh nggak ada lagi mas gua. Oke, naikin dikit, gope. Sorry, ada 300.000 ada Game Race Pro. GM Race Pro. Game Race Pro. Atau kalau second ada nggak? 300 ribuan yang oke. 300 ribuan, wah banyak sih mas pilihannya kalau second. Banyak sih. Banyak banget ya, udah Banyak aman ya, banget. udah aman ya. Udah aman. Lu tinggal sesuaiin selera aja. Boleh. Kalau 300.000 second tuh. Gope. Gope ini lebih ke ini sih mas, Gope sampai 700 sih. Boleh. Mark One, NHK Mark One. Itu. Terus 700 sampai sejuta. Kalau masih ada sebetulnya sih gue dulu NFR. NFR ya. Kayak TNFR. Kita hunting NFR tuh ya. NFR tuh ada satu motif mas yang sampai sekarang tuh gue suka banget tapi gue nyesel. Kenapa? Karena motif itu keluar di KT Titik Course. Iya. Sayang banget. Padahal dulu motif itu tuh bener-bener ikonik banget. Buat di NFR. Buat di NFR dan NFJ. Iya. Udah segmennya udah bener. Iya. Menurut gue segmennya udah bener. Barangnya nggak terlalu banyak, tapi nggak terlalu langka juga. Tapi lu pakai itu, lu jadi ikonik. NFR Safi Sakura, nah editor cari ntar. Iya tuh, cari kayak. Itu ada di PPIG gua. Tuh. Itu. Bisa lu. Karena itu menurut gua salah satu motif yang ikonik. Dan kita pride banget sih punya itu.
Itu Mas, gue jujur-jujuran ya, gue pakai helm itu, Ya. gue dapat 1.900 follower. Itu. Wow. Itu cuma modal gue 2 bulan aktif Sunmori. Gila ya. Jadi helm tuh sebetulnya dulu bisa jadi ikonik lu Mas. Iya bener, Di jati sosmed, diri, iya. cerita lu. Terus Sam, Cerita tuh. sejutaan? Sejutaan itu tadi NFR. NFR ya? NFR langsung NFR gue 700 sampai sejuta udah lu ambil NFR. NFR lah ya, nggak ada obat ya. Ya karena NFR sekarang udah nggak ada baru, second. Cari second aja. Siap. NFR tuh ya teman-teman yang tahu helm mungkin lumayan agak setuju sama gue ya. NFR tuh tengah-tengahnya antara segmented high end-nya KYT sama lu nggak mau terlalu murah. Iya benar. Udah NFR second sekarang jatuh banget. Gitu banget ya. Jatuh banget Mas. Polos gue nemuin 800.000. Tapi Sam, sorry Sam, di angka sejuta lo mending war nyari barang lokal atau impor? Sejuta gue masih lokal sih. Masih lokal ya? Masih lokal. Kalau udah naik 2 juta udah baru naik. Berarti ya ada Baru, pilihan lain betul. ya. Tapi bukan ini obrolannya karena kita Betul. masih ngobrolin helm lokal. Nah, Mas Rang pengen ngobrolin helm lokal, tapi gue mau iklan produk gue dulu Sam. Boleh. Boleh. Iklan masuk. Cus. Punya motor warna Dove emang treatmentnya berbeda ya perawatannya. Kali ini Mas Rang ada satu produk yaitu namanya Dove Coating buat melindungi atau memproteksi cat Dove kalian. Caranya tinggal teteskan ke pad yang udah dalam paket penjualan. Ratakan kemudian lap dengan microfiber yang juga termasuk dalam paket penjualan teman-teman. Kemudian kita geser yuk ke bagian bodi samping. Pastikan tidak ada bagian yang lewat ya. Kemudian kita lakukan pengulangan yaitu lap menggunakan microfiber. Lakukan pemolesan ini 1 bulan sekali atau ketika dicuci besar seperti menggunakan sabun colek dicuci steam teman-teman. Kemudian inilah hasilnya. Wow, Dove merata, tidak menimbulkan efek mengkilap dan mempertahankan proteksi Dove. Langsung aja mampir ke Tokopedia atau Shopee Mas Rang buat cek Dove coatingnya. Nah, ini ada juga isu nih Sam. Apa tuh Mas? Gua pengen punya helm half face atau full face lokal. Males, karena suka hilang. Sebenarnya ini gue sebel banget ya sama fenomena helm dicuri. Ada nggak sih tips dari lo nih biar nggak dicuri? Terutama helm apa sih Sam? Biasanya NJS tuh ya? NJS, RSV. Oh iya. Udah itu aja. Padahal kan nggak mahal-mahal banget, kenapa harus dicolong sih? Iya, mungkin emang udah penyakit. Iya susah juga sih kalau udah punya laptop ya. Iya. Bener. Kita bisa ngelarang. Iya sih. Nggak bisa. Maksudnya lu nabung, ikhlas gitu lo 300.000 kan ya, bener nggak sih Sam? Kalau RSP sih ya gope ke atas lah. Gope ke atas ya. Iya, gope ke atas. Cuma kan kalau dibilang budget pelajar sekarang kayak jajannya lebih banyak daripada pekerja nggak sih? Iya bener. Setuju lo gua. Gajian pekerja sebulan kayak kalah sama jajan anak pelajar sekarang. Apalagi JIS. Iya, apalagi Al-Azhar. JIS lah lebih paling mahal. Iya. JIS ada 2, ada Jakarta. Kok jadi bahas JIS sih? Gue kadang suka bingung ya antara Jakarta Islamic School atau internasional. Yang di Pondok Indah. Yang di Pondok Indah ya. Tadi sore Mas. Iya. Gila gue balik dari Cipete. Kan lewat JIS ke Pondok Indah. Buset, macet isinya Alphard doang Mas. Iya lagi. Itu yang lapangannya jauh banget tuh. Iya. Dia tuh nggak ada nasi goreng plastik tuh nggak ada. Nggak ada nasi goreng styrofoam nggak ada. Nggak ada tuh. Gue merasa anjir gue salah lewat sini kayaknya udah mau Vilano. Kalau kita bikin ini standar helm lokal anak JIS, ya udah beda tuh kontennya. Iya udah beda. Ada helm luar ya. Iya. Nah, Sam ngerti tuh anak JIS tuh helm. Gue mau nanya ini Sam. Apa tuh? Gimana sih caranya biar gue bawa ke mall? Gue pengen kan gue helm cuma 1 nih. Gue bawa ke mall. Yang kelihatan? Enggak, beneran. Kan kemarin habis dapat endorse kan? Yang gue belum dihubung-hubungin. Kok jadi balik nih ke gue? Jadi gue punya helm 1 nih. Iya, yang di konten. Gue bawa jalan. Iya. Biar nggak hilang. Gue tanya dulu. Mas Rang tipikal nenteng helm apa ninggalin helm? Ninggalin helm, gue ribet. Bini gue marah-marah kalau bawa helm ke mall. Iya kan lu bawanya yang Honda kan? Iya, nah biar gue cuma punya 1 nih. Biar aman gimana? Biar aman sebenarnya simple. Kalau teman-teman sadar tuh beberapa helm tuh sekarang ada namanya teknologi anti theft. Itu tuh sebenarnya buat
ngunci si helm itu ke gembok sepeda. Oke. Di behel. Kadang-kadang kan kalau kita nyantolin di bawah bagasi, Masih suka kecolong? masih suka disayat nih, Iya. dipotong. Itu niat juga sih menurut gua. Ada yang dibuka gini loh, cuy. Ya, iya ada. Terlalu niat sih menurut gua. Nah, salah satunya adalah itu. Atau ya kalau misalnya lu malas nenteng helm, ya bawa helm yang murah aja nggak sih? Kan cuma satu. Ayo. Kalau cuma satu, ya udah nenteng aja. Kalau gue sih pakai bawa tasnya ya. Sekarang kan tas ada banyak, banyak. Di Tokped ada kok, gue waktu itu ngelihat 50.000 udah anti air. Jadi literally bener tas ransel. Oh gitu ya, nggak kelihatan lu bawa Nggak helm lah kelihatan. ya. Itu full face masuk, half face masuk, full face yang AGV gitu-gitu masuk. Masih aman lah ya. Masih aman. Udah gitu anti air lagi. Itu udah harusnya udah worth it banget buat Bisa, kalian punya ya. bisa. Kalau kalian sayang helm. Iya, bisa. Ya kalau misalkan kalian bilang, tapi kan ada penitipan helm. Gini ya, nggak semua, ini gue bisa menjawab gini, nggak semua anak yang emang sayang sama helmnya atau yang ngerti helm, Betul. atau tanda kutip helmet lover, Iya. itu rela dan redo mau ninggalin helmnya di parkiran. Gue juga gitu. Atau di penitipan helm. Yes. Bukan karena penitipan helmnya nggak safety, Iya. atau nggak aman. Lebih ke mereka tuh biasanya ada traumatik yang terjadi. Entah lecet. Entah lecet, entah ketuker. Iya lagi. Lu pernah cuy? Pernah gue ketuker. Gue nitipin helm apa, baliknya tuh helm dealer. Aduh. Padahal secara logika Kan pakai nomor ya? pakai nomor. Iya. Nggak mungkin dong ketuker. Ya kita nggak bisa susun, tapi itulah hal-hal yang sering atau beneran terjadi, realitanya seperti itu. Nggak ada seperti itu. Jadi bikin traumatik mas, Siap. menurut gua. Jadi ya lebih baik udah tenteng aja sih. Setting aja atau enggak kunci pakai gembok anti theft itu ya? Iya, anti theft itu. Ya kalau dibilang Nora gini ya udah sih, emang lu dibeliin sama mereka helm. Iya bener, setuju tuh. Cuek peduli amat. Iya bener. Satu lagi Sam. Apa? Nih kan gue biasa tuh Sam jalan ya. Lagi nongkrong di tempat lu minjem helm. Buset, baunya bau kemarin. Buat bau kelabang. Iya. Bau kelabang. Kalau kata Kelabang gua, bau kelabang hutan lagi. Iya. Yang gede-gede. Kelabang ini buat makanin arwana. Iya Sam, lagi. buat teman-teman nih yang bingung mau treatment helm, sebenarnya lo ada tips nggak sih buat nyuci di rumah? Atau solusinya lah, Mbak? Oke. Ini gua agak jabarin satu-satu dulu mas. Monggo. Mongge. Jadi gini, buat teman-teman yang mungkin di rumah nggak punya lemari helm, etalase helm, itu taruh di ruang tamu tuh sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Nah sebetulnya kalau menurut gua pribadi, helm itu ketika habis dipakai riding jangan ditutupin sarung. Oh, karena masih berkeringat? Masih keringat. Dan gua kalau misalnya nanti Mas Randa ada kesempatan main ke rumah gua, itu helm-helm gua yang bener-bener gua pakai harian, itu nggak ada yang gua sarungin. Oh, pajang biasa aja? Pajang biasa. Kalau emang udah lama nggak dipakai, usahain kacanya lepas dari helm. Oh, dibuka aja? Dari ratchet. Bukan diiniin ya? Nah itu kalau ada potensi buat dipakai seminggu sekali atau sebulan 3 kali. Oke. Tapi kalau emang bener-bener yang kayaknya gue nggak akan lama nih nggak pakai helm ini, udah cabut aja si visornya. Iya. Dari si ratchet. Biar nggak cepat pecah. Biar nggak cepet. Ya satu itu, sama kan ratchet tuh kebanyakan kan dari plastik, kertas. Oh iya. Patah. Retak gitu-gitu ya. Retak, patah. Nah biasanya gue juga ngelakuin adalah busa helmnya gue lepas. Busa helmnya gue lepas, baru gue masukin sarung. Iya. Jadi biarin si EPS helm tuh si styrofoamnya biarin kena angin aja. Oh gitu. Karena gini mas, lebih susah ngilangin helm yang baunya tuh udah nempel di styrofoam daripada dibusa. Nah kebanyakan orang tuh habis riding masih keringetan disemprotin parfum. Itu salah dong? Itu salah menurut gua. Sebenarnya salah nggak salah. Salahnya adalah helm itu jadi busanya nyerap si keringat, baunya nempel ke styrofoam. Itu yang bikin susah dihilangin. Jadi bau kelabang. Bau kelabang. Gue pernah mas dapat customer itu 3 bulan baru hilang bau kelabangnya dari styrofoam. Buset. Jadi gue nggak tahu emang orangnya jorok apa gimana. Pas datang tuh gue buka tuh udah yang itu. Lo tahu tiang listrik basah nggak sih? Iya. Lo tahu karpet welcome abis banjir nggak sih? Iya. Lo tahu kabel plastik yang kebakar nggak sih? Baunya pas dibuka tuh, pung. Gue bilang. Iya benar. Itu dia bilang, Bang Sam, pokoknya gue minta tolong banget sama lu. Nggak apa-apa 3 bulan, 4 bulan, yang penting ini bau ini hilang nih. Iya. Karena dia busa udah dia cuciin. Iya. Tapi gue tanya, styrofoam lu cuci nggak? Atau lu bersihin nggak? Gue nggak ngerti caranya. Karena kan styrofoam kan getas kan. Kadang-kadang empuk. nempel juga, bingung nyopotnya kan. Iya. Bener. Sebenarnya itu nggak bisa dicopot mas. Emang nggak bisa dicopot? Emang nggak bisa dicopot. Kalaupun dicopot ya itu udah ngerubah struktural si helmnya lah. Oh gitu. Struktur si helmnya. Jadi
Ya gue kasih treatment yang entah ampas kopi, bekas teh, koran, gue taruhin semua 4 bulan baru hilang. Baru hilang. Itu najisnya bukan, wah parah deh. Itu gara-gara treatment yang salah ya? Treatment salah. Nah itu tadi kalau misalkan emang ada rencana kayak cuma 3 hari 4 hari, buka aja dari kaca. Kacanya biarin aja udah buka. Kalau dibilang debu ya masih mending lah. Iya, daripada bau. Iya. Tapi kalau misalkan temen-temen rumahnya rawan ada kecoa atau hewan-hewan yang kecil-kecil, itu gimana? Itu taruh di jangan dataran rendah. Oh, di atas. Iya, di meja atau di apa gitu. Itu buka aja kacanya. Oh gitu. Buka kacanya. Kalau misalkan udah lama, baru bongkarin, biarin si batoknya aja di luar. Sisanya busa pas segala macam di dalam. Siap. Gitu sih. Nah, kalau cuci busa ada tipsnya? Cuci busa jangan direndam sehelm-helmnya ya. Oh iya benar. Kadang ada orang yang nggak tahu ya. Mas, sorry, maaf, boleh minta boleh tolong? Boleh dong. Buat contoh nih, biar deket. Maaf ya Mas ya, bukannya nyuruh. Enggak dong. Jadi tuh sebetulnya helm-helm sekarang tuh rata-rata tuh semua udah ada kancingnya Mas. Oke. Nah, tinggal dibuka gini, set, udah. Tuh. Ini tuh udah kancingan semua. Nah, ini direndam aja. Ini direndam, tapi catatan direndamnya jangan pakai deterjen bubuk. Oh, pakai cair. Pakai cair bisa. Pakai cair atau sampo biasa kita keramas juga bisa. Oh, pakai sampo. Gue biasanya rendam 2 sampai 3 jam atau semalaman. Paginya gue keringin pakai mesin cuci. Terus gue kipasin. Oh gitu. Jangan kena matahari. Sama kayak nyuci sepatu. Iya. Jangan sampai kena matahari. Terus ada life hack-nya juga sih sebenarnya. Kalau teman-teman ngerasa busa helmnya udah mulai kempes, bisa dikembangin tapi sementara. Rendam air panas. Oh gitu, balik lagi tuh ya Sam. Lumayan tapi nggak yang signifikan banget lah. Direndam air panas lagi mendidih atau? Ya pokoknya habis dituang ke ember, bisa langsung dicemplungin atau diemin dulu 2-3 menit biar nggak terlalu panas kan, biar kita bisa megang juga. Udah, diemin, gue biasanya sampai air agak dingin, baru gue bilas. Iya. Gitu kalau gue. Jadi kayak gitu teman-teman tipsnya. Jadi simple, nggak ini buat yang jauh dari tempat salon helm ya Sam ya. Iya. Terus kalau buat perawatan visor Sam? Perawatan visor MSRG. Tapi Sam, gue nanya dong Sam, nggak serius nih gue. Kan ada parfum helm nih, punya bos lo apa punya gue cakep pada Sam? Gue belum tahu punya lu. Oh anjing sih ini. Gue belum nyobain punya lu. Gue pakainya yang sono, soalnya sono udah ada antibakteri. Udah BPOM lagi ya? Iya, udah Kemenkes. Jadi promosiin gitu sih. Gue kan nyebut merek. Iya, gue gak nyebut merek. Ya, udah ada BPOM ya? Ya bisa lah, Mas Rang nyusul lah, coming soon. Iya, amin. Itu. Oh berarti tipsnya gitu aja Sam ya? Iya, jadi aman lah. Batok ada treatmentnya, visor ada treatmentnya, sampai dalaman busa ada treatmentnya. Biasanya orang tahu caranya begini, tapi males ngelakuinnya. Iya. Gue juga gitu Mas, kalau helm sendiri. Fenomena jemur helm tuh bener gak? Jemur helm, iya bener nggak bener sih. Versi tapi kalau versi gua taruh depan kipas angin. Kipas angin ya? Lebih cepet Mas. Lebih cepat daripada dijemur ya? Iya. Kadang gue pernah nyium tuh, anjing bau oli sok. Buset tuh. Lu jemurnya sambil knalpot kali. Iya bener ya, jadi bau tuh. Iya. Sam. Apa Mas? Minum dulu dong. Iya. Ada sponsor masuk. Yoi, ada closing statement nggak Sam buat teman-teman di rumah buat milih helm lokal versi lo Sam? Usahain yang original aja lah. Original aja lah. Usahain original. Ya kita kan khususnya gue dan teman-teman gue yang reviewer helm lain itu kan cuma bisa menghimbau. Betul. Selera, kebutuhan, terus maunya kalian seperti apa. Iya. Itu kan kalian yang punya duit nih. Betul. Ya kan, jangan sampai menyesal kalau sudah terjadi. Betul. Ya, jangan sampai menyesal sudah terjadi. Jadi pandangan gua pakai yang pasti-pasti aja. Pakai yang pasti-pasti. SNI aja lah. SNI aja gitu. lah. Jangan urusan keselamatan jangan neko-neko lah. Iya, masalahnya gini Mas, lu beli helm rusak ada toko. Iya benar. Kepala rusak siapa yang bener-benerin? Pala bandot ganti. Iya, karena saya kenal lagi. Iya, pala charger mau lu. Ganti pala deh. Iya, kalau bisa pakai BPJS nggak apa-apa dah. Iya, bener-bener. Kalau pala bisa dipeleter, Iya, kan nggak bisa masalahnya, nggak ada tokonya. Kata Bro Sam, anjay. Terlalu barat banget Bro Sam. Iya, Bang Sam. Iya, nah itu baru Bekasi bet. Bekasi bet. Sam, iya Mas. Banget ya udah sama-sama Mas. Di sini. Gue juga makasih udah diundang. Sam, kayaknya kalau helm dong ya nggak cocok nih. Ada intercom kan? Sini lagi dong, ngejelasin ke teman-teman. Intercom yang paling best value itu apa Sam? Salah lu nanya gitu. Gimana dong? Kira-kira enaknya bahas intercom apa yang pengen kalian tahu dari intercom? Apa yang pengen lu tanyain soal intercom? Harga?
Coba tulis di kolom komen. Kalau emang rame, Iya. kita bikin segmen. Kita bikin lagi nih, bahas interkom ya. Boleh, bahas interkom. Apalagi? Aparel. Aparel. Terus apa? Helm second. Helm second. Nah, itu rame tuh. Jadi ini kita tunggu tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang punya cerita seru, punya cerita untold story, atau cerita yang menyenangkan ya ketika kalian touring atau traveling, tulis di kolom komentar atau share ke email hellomasrang@gmail.com, ada tulisannya di bawah. Nanti ada tim kurasi kita yang buat ngubungin kalian. Oke? Sebelum Mas Rang akhirin, Mas Sam thank you banget ya udah hadir ya. Mas Rang, gue juga thank you tadi udah. Mas Rang pamit. Bang Semi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.